Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan kita dari kelompok 7 bersama saya sendiri Farhan Safrudin, teman saya Nurul Tri Oktaviani dan teman satu lagi saya bersama Novalia Partalenta. Kita di sini akan memilih bisnis plan yang berhubungan dengan sepatu lokal buatan kita sendiri. Pertama, kita awali dulu dari latar belakang. Latar belakang kita itu terdapat pada untuk sepatu ini memang dirancang untuk santai. Teknologi yang dipakai berbeda dengan sepatu training dan running pada umumnya dengan lebih mengedepankan casual. Yang kedua, visi misi produk tersebut. Yang ketiga, deskripsi produk. Lalu selain itu latar belakang kita terdapat SWOT atau analisisnya berupa strengths, weakness, opportunity dan threat-nya. Lalu rencana keuangan berupa biaya tetap, biaya variabel, harga unit atau jual. Dan yang ketiga ada rencana pemasaran berupa periklanan kerjasama dengan brand lain, promosi penjualan, direct marketing, SDM pemasaran jasa, ataupun pameran dan talk show. Lalu selanjutnya latar belakang kita kenapa memilih sepatu berawal dari kecintaan kita semua terhadap sepatu, khususnya sepatu kets atau casual. Karena kita menganggap sepatu ini mempunyai ciri khas tersendiri sehingga menambah penasaran yang ingin membuat brand sepatu itu. Untuk sepatu ini memang dirancang untuk santai. Teknologi yang dipakai pun berbeda dengan sepatu training dan running pada umumnya. Pada sepatu casual, upper lebih tebal, rigid dan kaku. Selain itu, bahan upper lebih beragam, bisa dari kulit dan bahan pendukung lainnya. Ragam bahan ini karena memang diperuntukkan untuk tampilan, bukan olahraga. Mark Zuckerberg dari CEO Facebook pernah mengatakan, jika kamu benar-benar melakukan hal yang kamu cintai, maka hal tersebut akan lebih mudah untuk dilakukan dan akan mempunyai banyak jalan untuk mencapai tujuannya. Dengan begitu, keyakinan untuk membangun sebuah bisnis, pilihan bisnis yang akan dirintis dengan melatar belakangi fashion atau tren yang sedang berkembang di berbagai kalangan dalam dunia sepatu khususnya, dengan begitu akan memudahkan untuk mencapai target yang akan datang atau diinginkan. Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari teman saya tadi. Sekarang visi dan misi. Yang pertama visi. Memajukan brand lokal sebagai brand yang paling diminati berbagai kalangan dan menjadikan industri yang maju. Serta B. Misi. Mengubah pandangan orang mengenai brand lokal ikut menggerakkan tiap UMKM lainnya. Yang kedua, mengajak bekerja sama bagi siapapun yang sedang merintis atau memulai usaha. Deskripsi produk. Jampernik merupakan label fashion yang bergerak di bidang kebutuhan fashion, khususnya sepatu. Sepatu ini didesain sedemikian rupa sehingga masyarakat mudah mengingat dan mengenali brand sepatu ini, namun akan tetap memberikan kesan eksklusif untuk pemakainya. Jampernik diambil dari kata bahasa Sunda yang artinya terampil, ulet, kompeten. Salah satu jenis burung daerah Jawa Barat khususnya, dan brand lokal yang akan mendobrak pesaing-pesaing UMKM lainnya. Dalam proses produksinya, pembuatan sepatu ini melibatkan banyak rantai kebaikan yang cukup panjang dan masing-masing dari rantai ini sangat memperlihatkan detail dari sepatu ini. Dan yang pertama, A. Proses produksi. Ada persediaan. Persediaan barang berupa sepatu yang dimana stok masuk kurang lebih 10-20 barang per bulan dengan macam-macam desain yang berbeda. Yang B, penjualan. Penjualan merupakan online dan offline, namun saat ini yang akan banyak mendominasi pasar adalah online, karena toko offline akan mulai dirintis. Yang ketiga ada promosi. Promosi dilakukan masih memanfaatkan berbagai platform dalam mencari customer. Dan yang B, target dan pencapaian produksi. Target yang pertama, mengubah dan mengedukasi orang tentang produk lokal.
ikut menggerakkan tiap UMKM lainnya, dan mengajak bekerja sama bagi siapapun yang sedang merintis suatu usaha dalam brand lokal yang akan dimulai dan dituju. Sedangkan pencapaian bisnis ingin memiliki toko yang mempunyai banyak cabang di berbagai daerah dan bisa lebih mengenalkan lagi brand lokal kepada semua masyarakat di berbagai daerah lainnya dan bisa bersaing dengan brand lokal lainnya untuk mencapai suatu tujuan. SWOT analisis atau analisis SWOT. Yang pertama yaitu strength atau kekuatan, di mana fokus pada brand lokal dan yang mana masih jarang peminatnya. Kegiatan promosi yang beragam dengan mengedepankan adaptasi dengan tren yang ada, bekerjasama dengan pelaku usaha lainnya dalam bidang yang sama. Kemudian ada opportunity atau bisa disebut dengan kesempatan. Supplier atau pemasok yang sangat kuat dikarenakan brand lokal sedang berkembang, memulai merintis toko offline dengan mengedepankan kualitas. Kemudian weak, yaitu kelemahan. Sumber daya manusia yang masih minim karena kita belum merekrut orang. Pemahaman sebagian orang dengan brand lokal yang sangat minim. Dengan melihat kondisi saat ini, yaitu yang dihadapkan dengan pandemik yang masih ada di negeri ini. Kemudian threat atau ancaman, di mana masuknya pesaing-pesaing baru dikarenakan kondisi yang sedang naik daun. Dengan kenaikan harga yang tidak menentu karena adanya beberapa faktor yang mengacu kenaikan barang, dengan adanya kenaikan bahan baku dan supply, di mana yang tidak seimbang atau tidak selalu mendapatkan keuntungan. Kemudian selanjutnya yaitu rencana pemasaran. Yang pertama yaitu periklanan, di mana periklanan dapat dilakukan di berbagai platform media sosial dengan menambahkan strategi baru dengan adanya endorse. Yang kedua yaitu menjalin kerjasama dengan brand lain. Menjalin kerjasama ini bisa dilakukan dengan brand lain yang akan menambah followers atau daya tarik untuk si pembeli. Yang ketiga yaitu promosi penjualan. Promosi dilakukan dengan menambahkan cara untuk menanggapi daya minat customer dengan memberikan voucher belanja di toko tersebut. Kemudian yang keempat yaitu direct marketing, yaitu terjun langsung ke lapangan untuk membagikan brosur, kartu nama, memperkenalkan usaha langsung kepada target market. Yang kelima yaitu sumber daya manusia pemasaran jasa, yaitu dengan menambahkan jaringan marketing dengan memberikan promosi seperti reseller atau jasa kirim. Yang keenam yaitu pemeran dan fashion show, mengikuti berbagai pameran dengan menambah brand image dengan bertujuan supaya produk kita dikenal dan laku di pasaran serta dikenal oleh masyarakat. Kemudian berikutnya ada rencana keuangan, yang mana ada biaya tetap. Dalam biaya tetap, kami menggunakan biaya dalam 1 tahun mendasar, sekitar 55 juta. Dalam 55 juta terdapat yang pertama yaitu mesin 30 juta, yang kedua biaya sewa gedung 10 juta, yang ketiga biaya tak terduga 15 juta, jadi totalnya 55 juta. Yang kedua yaitu ada biaya variabel, yang pertama yaitu biaya konveksi 150.000, yang kedua biaya promosi atau iklan 15.000, yang ketiga biaya packaging 20.000. Yang ketiga yaitu selanjutnya harga jual per unit, berkisar 150 juta. Kemudian selanjutnya ada modal awal, yaitu total biaya awal yang 55 juta tadi dari biaya tetap ditambah 185 juta yang tadi biaya variabel, jadi totalnya yaitu 55 juta 185.000. Kemudian di bawahnya terdapat analisis keuntungan, yaitu perhitungannya pendapatan harian sekitar 150.000 dikali 5 pasang sepatu. Hasilnya yaitu 750.000. Pendapatan bulanan yaitu 750.000 dikali 30 hari sama dengan 22.500.000. Jadi, jika diasumsikan penjualan 1 tahun, maka pendapatan yang akan dicapai yaitu sekitar 22.500.000 dikali 12 sama dengan 270 juta. Dengan biaya produksi 185 juta dikali 12, yaitu sama dengan 2.220.000. Sekian presentasi dari
kelompok kami. Semoga materinya bermanfaat dan bisa menjadikan motivasi untuk UMKM lainnya agar bisa terciptanya usaha dan bisnis yang lebih maju lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga materinya bermanfaat dan bisa menjadikan motivasi untuk UMKM lainnya agar bisa terciptanya usaha dan bisnis yang lebih maju lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.